Boleh nggak saudara PNS nyambi sebagai supplier? Tidak boleh, yang mulia. Tidak boleh. Kemudian tadi dijelaskan oleh saksi Apolonia, uang untuk pembelian bibit babi, sayur dan lainnya itu saudara ambil dan saudara tidak belikan babi. Benar, yang mulia. Sehingga masyarakat yang manfaat tidak mendapatkan babi tersebut, benar? Benar, yang mulia. Saudara kemanakan uangnya? Uang itu dipakai untuk kebutuhan pribadi, yang mulia. Kemudian pribadi. Sidang kasus dugaan korupsi Desa Taebone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memasuki agenda pemeriksaan terdakwa dan saksi mahkota atau keempat terdakwa saling menjadi saksi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Francisca de Paulanino SHMH dan 2 hakim anggotanya mengungkap sejumlah fakta persidangan. Menariknya dari sidang yang digelar secara virtual pada Selasa 2 Agustus 2021, 3 dari 4 terdakwa yakni Anderias Atiu Besi selaku Kepala Desa Taebone, Apolonia Nabuasa selaku Bendahara Desa Taebone, dan Yusuf Manu selaku Sekretaris Desa Taebone, mengakui ikut berperan sebagai supplier pengadaan bibit babi bagi masyarakat. Namun alokasi dana yang telah diambil oleh para terdakwa tidak digunakan untuk pengadaan bibit babi, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Bukan itu saja, ketiga aparat desa tersebut juga meminjam uang tunai dana desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 lalu. Fakta lain juga terungkap saat Jaksa Penuntut Umum Imade Santiawan dan Ketua Majelis Hakim Francisca de Paulanino mengecar para terdakwa terkait pekerjaan fisik proyek 3 unit embung tahun 2018, pekerjaan perpipaan dan 10 unit rumah layak huni tahun 2017 yang dikerjakan pihak ketiga, dalam hal ini terdakwa Yosef Siga menggunakan bendera CV Ratudian dan CV Kasih Jaya. Ketiga proyek tersebut tidak selesai 100%, namun anggaran sudah dicairkan 100%. Saya itu di pekerjaan Bak penampung air. bak belakang untuk embung. Apa alasan saudara tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut? Ini embungnya. Apa alasan saudara tidak bisa menyelesaikan? Untuk pekerjaan kalian semua memang saya kerjakan, yang mulia. Hanya di bak itu yang setelah saya tutup bahannya, tetapi tukangnya tidak kerja, ya mulia. Kenapa tidak kerja tukangnya? Karena untuk bak tukang itu tidak ke pihak ketiga, ya mulia. Bisa diulangi? Karena untuk biaya bak tukang itu tidak dibayarkan ke pihak ketiga, itu tidak termasuk kita punya proses pelelangan. Yang biasa minta untuk membayar itu, untuk saudara bayar itu siapa? Itu di atas perintah Kepala Desa dan Sekretaris Desa, yang mulia. Oh ya, kalau dari TPK tidak ada yang meminta pembayaran atau meminta ini untuk belikan bahan, kasih ke pihak ketiga atau kepada pembayaran hok kepada tukang atau pekerja. Tidak tahu, yang mulia. Jadi saudara terkait mengenai pembayaran selalu berhubungan dengan kepala desa dan sekretaris desa, gitu. Atas perintah Kepala Desa dan saran oleh Kepala Desa, yang mulia. Iya. Para TPK sejak tahun 2017, 18, dan 19, saudara tidak pernah berhubungan dengan para ketua TPK atau anggota terkait mengenai pekerjaan fisik itu. Begitu, Kak?
kami sama-sama yang mulia. Dan mereka terima honor yang mulia. Dan setahu saya seperti itu yang mulia. Siapa yang menyuruh Yosef Siga untuk mengerjakan pengadaan bahan-bahan material itu? Terkait mengenai pembangunan rumah layak huni tadi. Itu mungkin ini kesepakatan dari mereka yang mulia. Saya tidak tahu tentang itu. Saudara langsung bayar kepada Yosef Siga atau melalui kepala desa? Untuk pembayaran di rumah saya yang mulia. Semua ditandatangani yang mulia. Bahwa pekerjaan sudah siap. Bahwa pekerjaan selesai. Iya yang. Bukti semua siapa yang buat? Yang kuitansi, dokumen-dokumen terkait mengenai pekerjaan itu siapa yang buat sebagai bahan lampiran SPG? Untuk 2017-18 itu Pak Januk Kakek yang mulia. Siapa lagi itu? Sekretaris Desa Piki yang mulia. Oh, kalau 2019? Itu Meki Beno yang mulia. Terus para bendahara, sekdes itu kalian tidak meminta bukti, membuat bukti sendiri. Jadi orang lain yang bikin bukti, begitu? Untuk saya tidak mengerti tentang sistem itu yang mulia. Bukan, kuitansi, tanda terima tuh saya bikin. Itu dibantu oleh operator dan ini yang belanja, kami yang siap kasih tanda tangan yang mulia pas waktu belanja. 450 per ek yang mulia, jadi 150 kali 45 ekor yang mulia. Itu berapa itu? Kamu suruh kita yang hitung. Yang punya saudara di mana anak babinya? Belum belanja yang mulia. Belum belanja. Kalau yang punya Pak Kepala Desa? Belum juga yang mulia. Pak Sekdes? Belum juga yang mulia. Belum ya? Sama yang Tapi uang sudah habis semua? sudah yang mulia. Jaksa penuntut umum Imade Santiawan usai sidang tersebut kepada KLTV News di ruang kerjanya menjelaskan, dalam sidang tersebut, pihaknya menghadirkan keempat terdakwa sekaligus dikonfrontir kesaksiannya. Dan terungkap di persidangan pekerjaan proyek fisik 3 unit embung tahun 2018, pekerjaan perpipaan dan 10 unit rumah layak huni tahun 2017 tidak selesai namun sudah dibayarkan 100%. Selain itu, ada sejumlah kegiatan pengadaan fiktif tahun 2019, diantaranya pengadaan bibit babi, bibit sayur, pintu pagar kantor desa, dan kawat duri. Dari keterangan ahli pada persidangan sebelumnya, terungkap kerugian dana desa Taibone tahun 2017 sampai 2019 sebesar 750 juta rupiah. 3 terdakwa Anderias Atiub Besi, Aplonia Nabuasa dan Yusuf Manu baru mengembalikan dana desa sebesar 23.700.000 rupiah. Kami hari ini Selasa tanggal 2 Agustus 2021 menggelar sidang terkait dana desa Taibone, yang pada intinya kami menghadirkan terdakwa sekaligus saling menjadi saksi dalam perkara ini. Kemudian terkait yang muncul fakta persidangan adanya pekerjaan yang dilakukan di desa Taibone, yaitu pekerjaan perpipaan air pada tahun 2017, kemudian rumah layak huni bagi masyarakat miskin 10 unit, kemudian tahun 2018 3 unit embung, dan tahun 2019 adalah pekerjaan pintu gerbang kantor desa, kemudian kawat duri kantor desa, serta ternak babi, bibit sayur, dan lain-lain yang pengerjaannya fiktif. Kemudian dari fakta persidangan muncul juga dari keterangan ahli sebelumnya, kerugian yang dialami dana desa adalah sebesar 750 juta lebih.
Kemudian telah dilakukan pembayaran melalui transfer oleh terdakwa Kepala Desa Andreas 1 Besi sebesar 10 juta. Kemudian dikembalikan oleh saudara Yusuf Manu sebesar 1.200.000 dan ketiga terdakwa Aplonia Nabuasa selaku bendahara Desa Tribune telah melakukan pengembalian ke rekening desa sebesar 12.500.000. Jadi total kerugian sebesar 722 juta sekian. Polcelere KLTV News mewartakan.